Halo Famers, dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fam Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan dan perekonomian Indonesia. Saya Hardi Hermawan, host Fam Station. Dan Famers, kali ini kita akan membahas sebuah persoalan yang cukup pelik, yang cukup klasik, yang sudah terjadi bahkan mungkin sejak pertama kali negeri ini berdiri. Kita akan membahas tentang persoalan data kependudukan. Persoalan mengenai data yang selama ini menjadi akar dari susahnya untuk mengatasi hal-hal yang terkait dengan perekonomian, kemiskinan, dan juga pandemi di Indonesia. Problem akut data kependudukan Indonesia. Saya sudah bersama dengan dua orang narasumber untuk membantu membahas mengenai persoalan yang cukup akut ini. Yang pertama ada Dr. Samsul Pasaribu, dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen FEM IPB University. Apa kabar, Pak Samsul? Baik, Pak Hardi. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung di FEM Station. Dan narasumber berikutnya adalah seorang demografer muda, Direktur Eksekutif dari Center for Youth and Population Research, CYPR. Ada Dede Uki Prayudi. Apa kabar, Kang Dede? Ya, kabar baik. Selamat malam, Mas Hardi. Selamat malam, rekan-rekan semua yang telah hadir di sini. Ya, dan Famers dukung kami terus dengan mensubscribe, lalu kemudian juga memberikan komentar, memberikan like, kemudian juga men-share tayangan-tayangan yang disajikan di kanal YouTube Fam Station. Kita akan segera mulai pembahasan mengenai problem akut data kependudukan Indonesia. Seberapa akut saya akan tanya dulu ke Pak Samsul. Karena dia ini peneliti, ekonom, peneliti, sering sekali menggunakan data sebagai bahan kajiannya dan saya yakin pasti punya banyak keluhan. Bukan begitu Pak Samsul ya? Ya, begitulah kira-kira ya. Seperti apa dan seberapa akut persoalan ini? Ya, saya kira persoalan data ini sudah bukan rahasia apalagi ya, ini sudah menjadi rahasia umum ya. Beberapa hari yang lalu mungkin kita bicara tentang bagaimana data kependudukan itu atau data bansos lah misalnya itu data bansos menjadi masalah yang sudah secara nasional diketahui oleh kita gitu ya. Selain itu masalah kependudukan juga ya, kependudukan, data-data kependudukan ya katakanlah KTP misalkan itu masih juga ada ada yang double, ada yang tidak bisa digunakan untuk bahkan data-data itu masih ada yang double, ada yang sudah meninggal atau tidak terrekod dengan baik kira-kira gitu ya. Jadi kalau Anda melakukan penelitian yang terkait dengan data kependudukan ini, Anda harus bagaimana untuk memastikan data yang Anda dapatkan itu ya reliable lah. Ya. Harus diapakan dulu itu data. Kalau untuk untuk penelitian tentang bansos mungkin kita akan menemukan masalah itu secara real gitu ya. Karena misalkan saya pernah menganalisis bagaimana itu tepat sasaran apa tidak. Bukan hanya saya, ya, tapi beberapa institusi bahkan World Bank misalkan juga pernah menganalisis data-data kependudukan atau data-data bansos itu ada mungkin ketidaktepatan secara secara signifikan begitu ya. Kemudian bukan hanya itu, data-data misalkan untuk pajak misalkan itu juga kita tahu bahwa pendapatan atau tax ratio kita masih sangat rendah sekali gitu ya.
Tapi kalau kita bicara bicara potensinya kan pasti besar, gitu ya. Artinya secara ekonomi permasalahan data di sektor perpajakan pun itu mengandung masalah, gitu ya. Tidak optimum penggunaannya. Karena apa? Tax ratio kita masih tetap karena mungkin data perpajakan yang pegang adalah cuman kantor pajak, data kependudukan mungkin yang pegang cuman kantor kependudukan. Sementara data kemiskinan mungkin dipegang oleh Kementerian Sosial dan lain sebagainya, dan itu satu sama lain boleh jadi tidak terintegrasi. Betul sekali. Nah, integrasi ini perlu sekali. Padahal sudah ada Perpres satu data. Betul. Nah itu karena secara ekonomi memang kita harus menghitung ya dengan pola pengumpulan data atau pola data kependudukan sekarang itu lebih menguntungkan atau tidak dengan pengumpulan atau data yang satu misalnya atau single identity gitu ya. Saya kira pemerintah sangat aware gitu ya, sangat tahu bahwa keuntungan data-data kependudukan yang terintegrasi dan single identity dan sebagainya itu lebih lebih menguntungkan secara ekonomi dibandingkan dengan pembuatan data-data yang tidak terintegrasi seperti yang kita alami saat ini. Begitu. Saya ingin ke Kang Uki dulu kalau gitu. Jadi apa yang menjadi akar persoalan di Indonesia ini sehingga kemudian kita setiap saat selalu dihadapkan pada persoalan data. Dari waktu ke waktu kita butuh data, tapi dari waktu ke waktu pula kita dihadapkan pada data ini tidak pernah sempurna. Apa aja masalah? Baik, bicara data kependudukan kita harus clear dulu ya. Di Indonesia itu data kependudukan itu ada 3. Yang pertama adalah data sensus yang dilakukan oleh BPS, lalu data survei juga dilakukan oleh BPS ya. Survei kependudukan itu yang paling telak kependudukannya itu adalah SUPAS ya, survei penduduk antar sensus. Terakhir dilakukan 2015. Jadi sensus 10 tahun sekali, SUPAS 10 tahun sekali, dan mereka selang-seling gitu. Nah, yang ketiga adalah data registrasi atau kalau dalam bahasa ilmiahnya disebut CRVS ya, Civil Registration and Vital Statistics gitu. Nah, kegunaan mereka tuh lain-lain gitu. Kalau data sensus sendiri nanti deh saya bahas data sensus. Saya bahas dulu yang data survei ya. Nah, data survei ini biasanya dipakai untuk merencanakan program kebijakan serta mengevaluasi program kebijakan gitu. Tapi untuk implementasi kebijakan data survei nggak bisa karena dia sampling, dia bukan one head one count gitu. Kedua, dia juga nggak real time gitu. Maka diperlukan data yang one head one count, yang real time, yaitu apa? Data registrasi. Nah, data registrasi inilah yang seharusnya dipakai untuk implementasi program, untuk implementasi kebijakan, gitu. Dan data ini induknya ada di data Dukcapil, gitu. Induknya ada di NIK dan lain-lain. Nah, permasalahannya, nah ini sekarang kita bisa bicara masalah ya. Kita menggeser dulu data survei dan data sensus. Oh, saya tadi ngutang ya sensus. Oke. Nah, data dari Dukcapil ini, data registrasi ini di Indonesia mempunyai 2 masalah. Yang pertama adalah coverage ya. Yang kedua itu adalah dia nggak updated sepanjang waktu gitu. Nah, terkait dengan coverage maka diperlukanlah yang namanya sensus penduduk untuk memastikan lagi gitu. Sensus penduduk ini juga one head one count seharusnya ya. Tapi saya paham bahwa 2020 kemarin itu sangat sulit karena pandemi ya. Dan saya ngobrol dengan rekan-rekan di BPS disebutkan bahwa iya kita mau gimana lagi. Akhirnya kita berharap pada kesadaran masyarakat untuk mengisi kuesioner di sensus ini melalui internet. Oke, jadi 2020 mungkin ada kendala di situ yang dimana kendalanya extraordinary gitu ya. Akan tetapi not too bad, saya pikir dari sensus 2020 ini ditetapkan bahwa penduduk kita 270 juta dan saya cross check dengan proyeksi penduduk ya.
proyeksi penduduk kita mengatakan di 2020 itu 269 juta. Jadi selisihnya itu masih di bawah sejuta. Jadi saya pikir oke lah, not bad untuk sebuah sensus yang dilaksanakan di pandemi. Nah, kemudian kita berbicara lagi soal data registrasi. Tadi saya mengatakan bahwa kenapa sensus masih dibutuhkan, karena data registrasi kita itu belum bisa meng-capture one head one count secara baik gitu. Saya pernah kuliah tentang demografi di Swedia. Saya nanya, kenapa di Swedia semenjak tahun 90 sensus dihentikan? Jadi sensus dihentikan itu... Udah nggak ada sensus lagi di sana? Terakhir 1990. Terakhir 30 tahun yang lalu? Iya. Dan undang-undang tentang menghentikan sensus itu sudah sejak 1995. Jadi sama, mereka itu setelah 1990 itu harusnya 2000 melaksanakan sensus, jadi 10 tahun sekali, tapi semenjak 1995 sudah ditetapkan sensus 2000 dan ke depan itu udah nggak ada. Nah, saya tanya ke dosen saya, disebutkan karena data registrasi mereka sudah baik. Gitu. Udah nggak butuh lagi di sensus. Jadi sudah, iya, jadi buat apa lagi di sensus? Nah, saya tanya lagi kemudian, data registrasi yang baik itu yang bagaimana? Data registrasi yang baik adalah data registrasi yang pertama, dia mengcover one head one count. Yang kedua, dia real time. Artinya ketika saya pindah kota, ya, ini tercatat gitu karena peristiwa kependudukan itu cuma 3. Yang pertama kelahiran, kedua migrasi, yang ketiga adalah kematian. Gitu. Nah, ketika peristiwa-peristiwa ini terjadi, data registrasi itu seharusnya mencatat gitu secara real time. Nah, inilah yang kemudian masih menjadi kendala di Republik ini gitu. Nah, akan tetapi kita nggak bisa hanya melihat sesuatu yang kurang ya. Saya mencatat perbaikan itu terjadi ya oleh teman-teman Bapak Ibu semua yang ada di Dukcapil ya. Misalnya seperti ini, coverage tentang NIK di Indonesia ya. Itu meningkat semenjak 2017 hingga 2020 kemarin ya. 2020 kemarin itu tercatat, ini barusan saya buka data BPS karena BPS ini yang menilai seperti ini. Gitu. Jadi by census BPS mencatat bahwa penduduk 17 tahun ke atas yang sudah punya NIK itu kisarannya 97%, 97,67%, yang dimana pada tahun 2017 itu masih di angka 80-an persen. Saya lupa ya persisnya ya. Cuman ini sebuah kemajuan. Dalam 3 tahun ada peningkatan yang cukup signifikan. Signifikan, ya. Dan saya waktu 2017 itu masih bekerja di United Nations Population Fund ya. Dan saya ingat sekali di tahun itu Dukcapil itu mengubah strategi mereka gitu. Jadi yang tadinya itu menunggu bola, jadi orang mendaftarin diri untuk dapat KTP gitu ya. Nah, pada tahun 2017 itu mereka sudah mulai untuk menjemput bola gitu. Mungkin inilah hasilnya dari apa yang mereka lakukan saat itu gitu ya. Jadi hasilnya adalah terjadi kenaikan menjadi 97%, di mana perdesaan itu 96%, perkotaan itu tinggi sekali 98%. Tertinggi di Yogyakarta ya 99,54. Terendah itu ada di Papua. Jadi ini klasik sekali ya. Jadi kalau mau yang paling klasik itu adalah saudara-saudara kita yang di Papua. Nah, ini permasalahannya adalah mungkin nanti Pak Samsul ini lebih paham soal ini ya. Tapi kalau dari kami, dari demografer itu kami tahu bahwa orang yang nggak punya KTP, yang nggak punya NIK lah gitu ya, itu adalah orang-orang yang tidak tersentuh dari program pembangunan, dari bantuan-bantuan, dari macam-macam lah. Misalnya ada untuk mencari kerja misalnya. Kalau nggak punya KTP, mau cari kerja di mana? Gitu. Kecuali pekerjaan informal ya. Sedangkan pekerjaan informal ya tentu itu bukan harapan lah, bukan harapan kita untuk teks dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itulah. Dan penyumbang terbesar untuk orang-orang yang tidak memiliki NIK itu adalah saudara-saudara kita di Papua ya. Dan inilah kemudian menjadi tantangan kita tersendiri kalau saya ngobrol ya dengan teman-teman, ini kenapa kok bisa di Papua seperti ini? Masalahnya itu panjang sekali dan sangat pelik sekali. Masalah politik juga. Ya, rumit sekali ya memang di sana. Tidak sesederhana yang kita bayangkan apa yang terjadi di Papua.
Tapi paling tidak Anda katakan tadi ada beberapa daerah yang bahkan bisa sampai 99% dia sudah memiliki NIK, penduduk di atas 17 tahunnya. Betul. Nah, betul. Ini bagaimana juga Anda bisa menjamin bahwa data registrasi itu cukup akurat dan update terus juga gitu. Karena kan itu tadi 3 peristiwa, kelahiran, kematian, dan migrasi. Ya, nah, ini bagaimana? Saya bicara kelahiran dulu ya. Data kelahiran, bukan data kelahiran, sorry. Pencatatan kelahiran ya. Dulu pada tahun 2017 itu waktu saya masih di UN itu saya menemukan fakta bahwa masih ada sekitar 25-an lah. Saya lupa angka persisnya berapa, tapi yang jelas di atas 20% anak Indonesia 0 sampai 17 tahun itu nggak punya akta kelahiran. Dan itu sudah jaminan mutu. Mereka pasti akan melahirkan atau menyumbang terhadap vicious cycle of poverty, gitu. Karena mereka nggak bisa sekolah, mereka nggak bisa mendapatkan akses kepada 20%, 20%-an, 25-an lah. Saya cuma lupa 23, 24 atau 25. Saya lupa. Tapi di atas 20 Anda yakin? Ya? Tapi di atas 20, di atas 20. Tidak punya akta. Tidak punya akta. Nah, akan tetapi kita masih bicara coverage, ya. Oke. Belum bicara soal real time-nya. Kita bicara dulu coverage. Akan tetapi ada peningkatan. Alhamdulillah, apresiasi kepada Dukcapil ya. Di sini ada peningkatan. Lagi-lagi ya, menurut data dari BPS, dari sensus ya, sehingga sangat kredibel ini. Akta kelahiran 0 sampai 17 tahun pada tahun 2020 kemarin itu ada di 88%. Artinya sudah menurun. Iya. Artinya sudah menurun by 10%-an lah, atau 10, 11, 12, saya lupa di 2017 itu berapa persisnya. Cuma yang jelas 2017 dia di atas 20%. Sekarang itu mungkin mereka yang lahir baru lebih tercatat. Bisa jadi setelah lahir 2017 lebih tercatat, dan mereka yang kemudian lahir antara sebelum 2017 itu mungkin mendapatkan semacam kena lahir atau apa ya istilahnya untuk mereka mungkin yang dikejar kali sama dinas kependudukan. Nah, itu gimana cara mengejarnya? Membuat sedemikian cepat itu bagaimana caranya? Dari yang saya catat sih, itikat baik dari Dukcapil itu adalah sistem jemput bola tadi, gitu. Akan tetapi di sini juga ada masalah lagi. Ada reluctant dari pihak-pihak yang sebenarnya merasa tidak diwakilkan oleh pertanyaan-pertanyaan ketika harus mengisi formulir untuk KTP, misalnya kayak begitu. Tadi kita sudah bicara di Papua ya. Ini aspek politis di Papua masih cukup mewarnai. Tapi kalau di luar Papua ini masih misalnya soal kolom agama misalnya. Nah, hal-hal seperti ini yang masih menyebabkan reluctant. Saya nggak mengatakan bahwa kolom agama seharusnya dihapuskan, tapi untuk mengisi itu kolom agama itu hanya diwakilkan oleh 5 agama ya. Iya. Kalau Protestan dan Katolik kita pisah jadi 6 ya. Dengan yang baru itu kalau nggak salah Pengucu. Itu ya. Itu sudah diakui oleh negara. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini karena agak jadi sensitif. Kalau satu itu tidak diisi, itu tidak bisa biasanya ditulisnya lainnya gitu. Ini yang menyebabkan reluctant itu keengganan dari penduduk di daerah-daerah tertentu yang merasa ini adalah satu poin esensial gitu ya. Yang prinsip juga buat mereka. Prinsip buat mereka nggak mau ini lainnya. Ya. Kurang lebih seperti itu gitu. Saya tapi selain jemput bola itu apa? Apakah ada teknologi juga yang turut membantu, digitalisasi yang turut membantu sehingga terjadi semacam percepatan yang luar biasa dari 2017 ke 2020 baik dalam registrasi kelahiran atau juga yang NIK itu tadi? Ya, kalau dari registrasi sih sebetulnya ya percepatan digitalisasi itu berlangsung ya, terutama di kota-kota besar. Tapi kemudian kita bertanya ya, apakah semua pemimpin daerah itu memiliki komitmen dan inovasi yang sama? Jawabannya ternyata enggak. Gitu. Jadi terkait dengan masalah itu, ini sudah terkait dengan pelaksanaan ya. Dan ini besar pengaruhnya dari SDM di daerah, juga komitmen kepala daerah untuk membeli infrastruktur. Jadi belum optimal pemanfaatan digitalisasi teknologi informasi dalam sangat belum. Selain masih padahal dengan seperti itu pun tadi Anda katakan percepatannya cukup signifikan. Cukup signifikan. Ya. Apalagi kalau dipakai teknologi itu tadi harusnya bisa tercover.
pasti sangat signifikan. Cuman kembali lagi Mas Hardi, masih di dokumen yang sama saya temukan dari BPS ya, yaitu statistik kesejahteraan. Kebetulan saya lagi mendalami ilmu kesejahteraan sosial, itu S3 saya sekarang. Hanya 53% orang Indonesia itu yang punya akses terhadap internet. Jadi jangan glorifikasi digitalisasi sekarang, karena ketimpangannya masih tinggi. Gitu. Hanya 53%, artinya 47%. Enggak lah, kan orang semua udah pegang handphone, di handphone kan ada internetnya. Nah inilah kita kan terjebak di echo chamber, opini seperti itu tersebar di internet. Tapi ketika BPS datang ke rumah-rumah menanyakan apakah Bapak atau Ibu mengakses internet dalam 7 hari terakhir, karena pertanyaan di kuesioner, saya teliti juga itu pertanyaannya. Di kuesioner itu pertanyaannya 7 hari terakhir, ya. Itu 47% itu mengatakan tidak, gitu. Walaupun ya lebih dari 80% itu menyatakan dia punya seluler, punya handphone, gitu. Nah ini pertanyaannya adalah apakah pulsa mahal atau apa? Kuota mahal. Kuota mungkin mahal, saya juga nggak tahu. Saya belum meneliti penyebabnya ya. Cuman faktanya adalah seperti itu. Jadi di satu sisi saya senang kalau misalnya digitalisasi ini menjadi satu instrumen ya untuk menjemput bola. Yes, oke. Cuman di sisi lain kita masih dihadapkan fakta bahwa masih ada yang namanya digital divide, ketimpangan digital. Itu masih besar. BPS tadi yang mendekati dengan indikator digital divide itu adalah yang tadi saya sebutkan, yaitu masih 47% orang Indonesia itu masih belum mengakses internet. Nah itulah kurang lebih yang menjadi tantangan kita. Tapi kita apresiasi ya, ini di desa-desa, daerah pelosok yang remote itu pasti susah sekali jemput bolanya. Itu pasti susah sekali. Nah, jadi kalau bicara data kependudukan tadi Anda katakan sensus ada masalah, tapi ya sedikit banyak hasilnya lumayan lah di tahun 2020 ini. Ya. Survei terakhir mungkin yang 5 tahun yang lalu dilakukan, itu juga sebagai instrumen untuk penyusunan kebijakan atau evaluasi boleh, tapi tentu saja tidak bisa untuk eksekusi kebijakan karena memang tidak one head one count. Lalu kemudian registrasi ada perbaikan. Itu kependudukan. Nah, Pak Samsul, dengan adanya kondisi seperti ini, apakah memang itu terasakan sudah ada perbaikan data yang kemudian juga bisa mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan itu untuk berbagai macam kebutuhan, kebijakan atau riset dan lain sebagainya? Ya, menarik sekali data yang dipaparkan Pak Dedek tadi ya. Jadi kalau perbaikan memang kita akui itu ya, perbaikan data itu itu ya. Tetapi problemnya pun banyak gitu yang tadi dijelaskan oleh Pak Dedek gitu. Nah, jadi begini, kalau bicara tentang digitalisasi itu bukan masalah teknologinya tadi ya, tetapi lebih kepada pola pikir ya, pola pikir digital. Contohnya begini Pak Hardi. Jadi kalau Pak Hardi misalnya sudah langganan gitu ya ke hotel misalkan itu, kalau ke Jogja misalkan kan mereka ya kan jadi ketika kita bicara digitalisasi tanpa framework digitalisasi atau digital mind gitu oleh hotel itu, dia akan tetap meminta data kita, padahal data kita sudah ada di situ. Oke. Ya kan? Misalnya nih, setiap kita ke hotel pasti akan diminta KTP lagi, identitas KTP. Padahal kita udah pernah di situ. Udah pernah di situ. Berarti kan dia itu punya teknologi, tetapi digital mainnya nggak main gitu. Ya kan? Baik. Saya ke Kang Uki lagi nih. Pak Dede Uki Prayudi, panggilannya Uki. Oke, jadi
ternyata data kependudukan tidak hanya sebatas mengumpulkannya saja. Tidak. Nah, kan tidak hanya sebatas mengumpulkannya, tapi pemanfaatannya itu bagaimana? Tadi Pak Samsul masih mempermasalahkan. Mungkin orang itu sudah mengumpulkan data, tapi belum tentu juga dia tahu kalau data itu sudah dia pegang. Ketika orang membutuhkannya, ya malah dia mungkin harus mencari-cari kembali gitu loh. Betul. Ini istilahnya saya nggak ngerti katalognya atau apanya gitu. Coverage itu adalah satu hal ya. Jadi kita apresiasi coverage-nya makin baik ya. Tapi nggak cukup itu. Rupanya nggak cukup itu. Untuk supaya data ini bisa dimanfaatkan. Dan kita belum bicara coverage itu tadi pun akurat atau enggak. Ini coverage, akurasi itu nggak cukup hanya dengan coverage. Untuk menjamin bahwa data itu real time, itu nggak hanya coverage ya. Yaitu ada di sini dinamika registrasinya. Ketika orang ini pindah, apakah orang ini kemudian tercatat atau tidak? Terlepas polanya seperti apa ya. Dan ini kan harusnya real time, gitu. Dan di Indonesia ini masih kurang baik ya. Jadi inilah, dan data ketenaga kerjaan, data kesehatan, data yang lain-lain. Nah ini poin ketiga saya. Itu seharusnya induknya adalah data kependudukan, di mana ya tadi kita sudah bicara coverage, lalu kita bicara soal dinamikanya, masih bagian dari coverage, tapi dinamika di dalam coverage-nya itu. Nah yang paling penting terakhir itu adalah integrasi data, gitu. Nah ini yang masih menjadi kelemahan. Ini saya sempat senang sekali waktu kita tahun 2000 berapa tuh ya, ada wacana IKTP waktu itu ya. Dan, itu udah cukup lama. Itu saya lupa ya. Kita nggak mau membicarakan politiknya ya. Ya itu sebelum 2014 sudah jadi persoalan, kemudian jadi kasus hukum. Mas Ardi. Oke. Ya, anyways, saya sempat senang sekali waktu itu ya. Saya langsung melihat sebuah perubahan yang sifatnya nggak inkremental. Kalau sampai terjadi, ini perubahan yang sifatnya masif ya. Ini reform. Gitu. Fundamental. Bukan hanya inkremental aja, hanya tambal sulam gitu. Enggak. Nah, kemudian ya kita sama-sama tahu lah apa yang terjadi ya, dan kebijakan ini kemudian dalam perjalanannya jadi mandek dan menjadi menyedihkan sekali bahwa dia di stop karena apa yang saya dengar ya, kalau ini bukan sebagai peneliti saya bicara, ini yang saya dengar aja bahwa servernya itu ada di USA, kemudian uang yang terpakai itu sebagian tidak selamat ya. Dan untuk melanjutkan ini kita harus membayar dulu kepada si pihak yang menjadi rekanan ya servernya, dan macam-macam lah menjadi pelik karena ini kaitannya dengan persidangan dan lain-lain. Dimana kemudian harapan saya untuk single identity number, karena single identity number ini adalah turunan paling penting untuk kita menjadikan yang tadi coverage itu sudah baik. Itu jadi sekarang ini belum ada yang namanya single identity number tuh ya? Kenapa tuh? Jadi sampai sekarang ini belum terbayang kita punya single identity number. Saya masih belum melihat cahayanya ya. Saya belum melihat cahayanya ya. NIK itu belum bisa dianggap sebagai single identity number. Karena NIK berbeda dengan NPWP, NIK berbeda dengan. Ini saya tadi sudah cerita ya, mungkin di sini penonton atau pendengar di sini ada yang belum mendengar cerita saya ya. Suatu hari saya pernah, waktu itu kan saya lagi ngambil S2 di Swedia. Suatu hari saya terjatuh jatuh ke rel kereta ya dari Sepur. Sepur itu kan agak tinggi ya dari rel kereta ya. Lalu saya guling-guling terjatuh. Kemudian kepala saya bocor, lalu saya ambulan segala macam dijemput, saya pingsan di rumah sakit, saya nggak tahu apa yang terjadi. Ketika saya sadar, saya temukan jidat saya itu sudah diperban, sudah dijahit 4 jahitan, dan yang ditanya ketika saya mau pulang itu cuman NIK. Gitu. Jadi saya ditanya personal number-nya berapa? Personal number itu seperti NIK lah kalau di sini. Dan di sana hanya 6 nomor, jadi gampang diingat. Dan nggak ada bentuk kartu KTP itu nggak ada. Jadi saya cuma 6 digit ya? 6 digit. Ini gitu. Oh, oke, saya temukan data Anda, ya udah Anda boleh pulang. Nah, inilah integrasi antara data kependudukan dengan data kesehatan. Gitu. Dan untuk teks sama. Saya dulu juga kerja sebagai tukang koran ya. Sambil kuliah kerja sambil tukang koran di Stockholm ya. Kemudian teks saya itu juga terregistrasi under the same number gitu. Jadi nggak ada itu yang namanya kartu NPWP. Jadi KTP aja nggak berkartu. Tukang koran pun bayar pajak gitu kalau di sana.
tinggi sekali Mas Ardi. Tinggi sekali. Apa working Ya, class ya, di ya. sana bayar Skandinavia memang sangat sejahtera, tapi ya pajaknya lumayan ya. Intinya sih kita bayar banyak, tapi kita bisa lihat uangnya kemana. Kasarnya seperti itu. Dan apa namanya? Contohnya adalah ketika saya harus dijahit 4 jahitan, ini saya nggak bayar apa-apa. Nah, ini kan dari uang pajak saya sendiri. Nah, kurang lebih seperti Jadi, itu. intinya Anda ingin mengatakan bahwa tidak hanya data itu dikumpulkan, diregister, lalu kemudian juga diklasifikasikan, tapi kemudian juga bisa termanfaatkan dan update terus. Ya. Update terus, Anda pindah dari satu kota ke kota lain, itu bisa terdata, apalagi pindah ke luar negeri. Betul. Kelahiran baru, kematian, itu juga terdata, sehingga kemudian tidak ada, nanti kalau misalnya ada pembagian bantuan, nyasar ke orang yang sudah meninggal, pemilu, orang masih mendapat kartu suara meskipun sudah meninggal. Betul. Jadi kadang data yang nggak update ini menyebabkan double identity. Jadi saya daftar di Padang sama saya daftar di sini, nggak akan ketahuan. Iya. Nah, ini gunanya single identity tadi. Iya. Dulu saya pernah ngobrol sama orang yang pernah melakukan tindakan kejahatan. Jadi ketika ditanya, lu nggak takut sidik jarinya nanti ketahuan? Ya ketahuan aja. Paling juga dia nggak punya datanya tentang sidik jari kita gitu. Iya, itu terjadi. Jadi untuk apa kita sidik jari kita kelacak sama aparat? Toh mereka nggak punya basis datanya, ini sidik jari siapa gitu. Iya, betul. Ya. Nah, jadi Pak Samsul, single identity. Ini gimana kalau sudah semacam ini, menurut Anda dalam situasi yang seperti yang tadi dijelaskan, apa yang bisa dilakukan oleh kita di Indonesia supaya ya paling tidak data yang ada termanfaatkan optimal, kemudian bisa juga dilakukan perbaikan-perbaikan. Tapi sebelumnya saya akan menyapa dulu Famer semua. Silakan Anda bisa ikut berpartisipasi dalam diskusi mengenai karut-marut data kependudukan di Indonesia dengan mengetik di chatroom, atau silakan juga melambaikan tangan, raise your hand. Nanti kita akan berikan mikrofon untuk Anda. Kita ikut berbincang mengenai data kependudukan Indonesia. Sekarang saya kembali ke Pak Samsul. Itu tadi, jadi bagaimana memanfaatkan data yang sudah ada, lalu kemudian juga sambil kemudian kita memperbaiki data ini kualitasnya bisa lebih baik. Baik. Nah, jadi sebetulnya tadi sudah dibahas oleh Pak Dery. Integrasi yang pertama itu harus diintegrasikan. Ya. Itu yang pertama. Integrasi antar data semua menuju kepada data kependudukan atau induknya lah, itu yang paling ya. Jadi induknya itu adalah di NIK. Setelah itu berarti di samping itu berarti data NIK ini pun harus istilahnya kalau kita di data analisis itu di cleaning gitu ya. Jadi harus ada proses cleaning data itu. Jadi oleh karena itu memang perlu update sebagainya. Jadi begini, kalau Pak Dedek tadi bicara di Swedia, saya bicara di Jerman. Kalau di Jerman itu pernah satu masalah ini aja, masalah namanya atau masalah istilahnya terlalu banyak orang yang ada di satu flat yang ukurannya hanya untuk satu orang, itu disurati oleh apa? Disurati oleh Dukcapilnya lah kira-kira di sana. Ya. Nah, jadi disurati. Kenapa? Disuruh datang ke Dukcapil. Ya. Ditanya kenapa ada banyak orang di situ. Oh, ternyata orang yang sebelumnya itu belum clear datanya. Dia belum lapor lagi ke Rathausnya istilahnya di sana itu ya, bahwa dia sudah tidak di situ gitu. Jadi di sana data kependudukan itu begitu saya pindah itu dari tenornya itu pasti harus lapor ke Rathaus. Ya. Nah, kalau tidak didenda kita. Dendanya tidak main-main, makanya orang akan cenderung, apalagi kalian seperti kita kan orang asing itu harus sesuai itu, jadi kalau enggak didenda kita. Ya. Jadi ada punishment yang cukup tegas ketika orang kemudian abai dengan data, tapi ada reward yang bagus juga seperti yang dialami oleh Uki ketika data itu memang membantu kita dalam mengatasi masalah-masalah yang
dihadapi. Jadi Anda tadi katakan kalau harusnya Indonesia itu bisa mengintegrasikan NIK dengan data NPWP, dengan nomor BPJS, dengan katakanlah kartu pemilu, kartu suara dan lain sebagainya, sehingga atau bansos, tidak perlu ada lagi yang namanya kartu Indonesia Pintar, kartu apa, karena tidak perlu pakai kartu semua nantinya. Cukup dengan nomor yang kita miliki, itu kita akan terlihat klasifikasi kita sebagai warga layak dapat bansos atau tidak. Seperti itu kan mestinya. Iya, bisa. Oke. Baik, saya akan bacakan satu pendapat dari Famers, Muhammad Husin Munir. Untuk memaksimalkan data kependudukan, instrumen apa yang paling memungkinkan percepatan? Apa perlu setiap manusia Indonesia ditanam chip untuk memudahkan pendataan? Tanam susuk dari dulu dah. Tanam chip. Boleh juga sebenarnya kalau memang ikhlas. Lalu dari Gusti Raganata, saya tahu Gusti ini seorang pegiat di social enterprise. Mas Uki boleh konfirmasi data 47% masyarakat Indonesia belum akses internet atau smartphone itu dari mana ya kalau boleh tahu? Itu dulu mungkin Mas Uki. Siap, itu adalah data statistik kesejahteraan dari Badan Pusat Statistik ya. Statistik kesejahteraan. Jadi BPS itu kan mengeluarkan data tahunan tuh sering ya. Misalnya Indonesia dalam angka. Gitu. Terus habis itu data statistik kesejahteraan, terus sensus ekonomi, macam-macam banyak. Itu statistik kesejahteraan tahun? Gimana? Tahun berapa? 2020. 2020. Dan saya sempat bilang kayak begini sama kawan saya yang di BPS itu, Mbak, namanya Mbak Piping ya. Beliau kebetulan teman sekelas saya di kuliah saya saat ini. Saya bilang, Mbak, bukannya 2019 itu data yang Mbak kasih itu masih 30% orang Indonesia yang mengakses internet. Jadi lebih kasihan lagi. 2019 itu 30%. Lalu dia bilang, oh iya Mas, karena pandemi ini banyak yang terpaksa yang tadinya nggak pernah mengakses internet. Ini mendongkrak gitu ya. Oh ya. Jadi jadi kita nggak bisa serta merta menyalahkan kalau kita mau cari siapa yang salah ya. Kan kalau obrolan politis itu biasanya siapa yang salah nih kayak gitu. Kita nggak bisa serta merta menyalahkan attitude masyarakat, juga nggak bisa serta merta menyalahkan pemerintah atau apalah ya tentang digital divide ini. Tapi memang kadang-kadang keadaan yang membuat kita merasa nggak perlu gitu, untuk mengupgrade diri kita, atau keadaan nggak memaksa kita untuk segera mendigitalisasikan diri. Kasarnya seperti itulah. Jadi ada hikmahnya dari pandemi lah paling tidak ya, mendorong orang untuk segera mengakses dunia digital, mengakses internet. Jadi yang tadinya Anda katakan 2019 itu masih 30% yang sudah punya akses, naik menjadi 53% dalam 1 tahun. Kemudian Pak Samsul ya, untuk teman-teman yang ada di virtual room ini. Jadi memang kalau manajemen data secara umum memang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dede juga Pak Samsul ya, memang saya akui belum terlalu mengembirakan. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang terkait dengan manajemen data ya. Misalnya satu data kan kita harapkan ini menjadi motor ya. Itu tahun ini kan dipindahkan dari KSP ke Bappenas. Nah, karena pandemi kontrak untuk para staf-stafnya itu belum diadakan, setahu saya ya. Jadi akhirnya kemudian program satu data itu terhenti ya, atau menggantung begitu. Nah, memang sepertinya memang harus kita harus kita dorong terus ini integrasi data, manajemen data di sisi lain, di samping kita terus-menerus memaintain ya, mengupdate data yang ada. Jadi ya itu sepertinya kalau saya melihat kondisi yang ada. Nah, tapi jadi tantangan kita yang sekarang memang belum terlalu bisa untuk mengupdate data, tapi
bagaimana memanfaatkan data yang sudah ada. Jadi memaintain data yang sudah ada. Dan dengan data yang sudah ada, bagaimana kita kemudian merancang program, kebijakan, mengevaluasinya dan sebagainya. Itu Mas Hardi, saya sepakat dengan para pembicara semua. Ya, terima kasih. Iya, iya. Masih mute Mas Hardi. Ya, sorry. Anda sendiri bagaimana Pak Arief nih, selaku komisioner Komite Informasi dalam menilai upaya-upaya untuk peningkatan kualitas data dan kemudian juga aktualitasnya dan updatingnya ini? Jadi begini, memang kita berharap ya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu bisa segera selesai. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? Data Pribadi, ya karena... Sekarang sudah sampai mana? Sekarang deadlock. Kenapa? Jadi deadlock karena pemerintah menginginkan itu di bawah pemerintah ya, di bawah Kominfo, sementara DPR ingin agar itu dikelola oleh satu lembaga yang mandiri, yang independen, seperti semacam komisi begitu. Nah, urgensinya apa antara dua itu? Yang satu itu argumennya apa, yang satu argumennya apa? Ya kalau pemerintah kan mereka punya perangkat, punya orang segala macam ya, merasa memang lebih lebih memiliki kemampuan begitu. Nah, tetapi dari DPR memang melihat ya masa pemerintah menjadi regulator, menjadi operator, menjadi supervisor ya kan, dalam satu tangan begitu atau satu lembaga. Ini kan nanti abuse-nya kan besar. Nah, dengan komisi yang independen itu silakan saja nanti wakil pemerintah masuk di dalamnya. Begitu sebagai bagian sehingga akuntabilitasnya lebih terjaga lah untuk hanya karena soal itu jadi deadlock ya sampai sekarang masih terus nggak ada yang itu ditunda dulu, yang lain dibahas gitu. Itu sudah yang paling akhir, jadi ketika sampai paling ujung itu, nah ternyata yang lain-lainnya sudah selesai pembahasannya. Yang lainnya sudah selesai, begitu informasi yang saya dengar ya, yang lain-lain sudah selesai, ya tinggal satu itu. Nah jadi karena barangkali pemikirannya kalau ya barangkali mungkin aspek politis ya atau mungkin aspek yang lain ya lebih dominan ketimbang aspek sebetulnya dari sisi demografi atau dari sosial itu. Nah itu jadi sebetulnya kita berharap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu bisa selesai, kemudian itu akan membantu mengakselerasi banyak hal terkait karena dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi maka kemudian tadi hambatan untuk mengintegrasikan setiap data ini bisa sedikit banyak terurai hambatannya ya, karena selama ini hambatannya merasa tidak aman ketika saling diintegrasikan. Begini, itu akan undang-undang itu akan membridging ya. Jadi komisi itu akan diberi kewenangan untuk membuat secara mandiri ya, membuat regulasi-regulasi turunan untuk menghubungkan manajemen data yang ada di sekitar 33 undang-undang. Jadi ada di Undang-Undang Kesehatan, ada di Undang-Undang OJK, ada di kan macam-macam itu. Nah, itu butuh lembaga yang bisa membridging, membuat satu dengan sistem begitu keamanan atau perlindungan dengan data pribadi. Membuat satu manajemen penghubung dan juga sekaligus menjamin keamanan datanya. Ya, karena selama ini isu keamanan data ya, nanti misalnya data ini ada di mana-mana, yang nyalain orang pajak nyalain ke orang OJK nyalain ke bank, yang bank bisa saling menyalahkan itu yang tidak jelas aturannya, maka ini dibuat. Tapi itu tadi problemnya deadlock di soal siapa yang mengelolanya. Betul. Terima kasih. Ya, masalahnya juga tidak hanya soal integrasi data segala macam ya. Masalah yang lain yang juga menurut saya sangat penting itu adalah masalah penghematan anggaran negara. Dengan tidak adanya integrasi data parsial masing-masing, yang terjadi masing-masing lembaga itu kemudian menganggarkan maintenance, menganggarkan macam-macam. Iyalah, untuk bikin satu kartu aja kan udah berapa gitu. Ya, nah bayangkan kalau itu ada integrasi, data yang akan dipakai ya sudah tersedia dalam dalam format yang baik dan lengkap, ya akan banyak sekali yang bisa dilakukan dan penghematan yang bisa didapat. Itu. Baik. Jadi duit itu sebetulnya bisa untuk ekstensifikasi, untuk optimalisasi, bukan untuk sekadar pengadaan maintenance yang rutin dan ironisnya setiap tahun diadakan berulang-ulang. Ya betul, setiap tahun berulang-ulang. Cetak kartu lagi. Ya demikian kira-kira. Itu yang paling kecil.
Saya ke Ya. Gusti, silakan dibuka mikrofon dan kameranya. Selamat malam, Mas Uki, Bang Hardi, terima kasih, Pak Samsul. Ya. Selamat Tadi malam. terkait data ya. Jadi memang data sendiri juga sering kali ya di Indonesia ini masih beda-beda gitu. Abji Ya. bilang 73%, akses internet hampir 196 juta orang mengakses, tapi dari BPS beda gitu. Jadi kadang Ya. kalau saya juga sebagai researcher di Sigmapi juga kadang bingung jadi patokan data mana nih yang lebih valid gitu. Ya. Jadi kadang akhirnya kita menggunakan data yang paling sahih lah untuk mendukung hipotesis kita kadang. Nah itu. Dan itu juga dari Dukcapil sendiri, saya pernah mampir gitu ke tempatnya Prof. Zudan, itu sebetulnya udah sangat canggih gitu. Dia sekarang kalau dia punya desktopnya itu, desknya ketika kita ketik nama orang, itu langsung keluar tuh orang ini mengakses layanan perbankan apa. Karena kan di dalam Permendagri 102 tahun 2019 itu udah ada aturan tentang penggunaan data Dukcapil kan ya. Sebetulnya ya itu juga jadi agak ngeri sebetulnya. Kenapa? Karena belum ada RUU PDP sebetulnya tadi yang perlindungan data pribadi tadi yang bisa Samsul. Gimana? Bisa mengakses data Dukcapil gitu ya? Betul, karena data Dukcapil dukungan legalnya cuma permen levelnya, bukan undang-undang. Ya. Itu yang jadi masalah Bang Hadi. Selain itu kalau tadi Mas Uki, Bang Samsul kan dari Swedia, Jerman gitu. Kalau saya dulu pernah di Jepang gitu ya. Memang kalau dari segi institusionalismenya itu jelek sebetulnya Jepang itu, hampir mirip Indonesia. Cuman dia punya effort yang berhasil membentuk sebuah namanya My Number, itu NIK-nya nyatu. Jadi dia sekarang nomor-nomor itu bisa disatukan. Memang kalau buat Swedia memang terlalu advance lah, jauh kalau dibanding Indonesia. Tapi kalau maju dikit mungkin kita bisa sedikit sama Jepang. Jadi BPJS Emang Jepang jelek ya, Gus? Jelek masih, jujur harus diakui itu masih buruk sekarang gitu ya. Tapi sampai saat ini agak lebih baiknya adalah di mana BPJS kesehatannya itu udah nyatu dengan pajak dan penghasilan. Jadi orang tuh bakal ketahuan berapa BPJS yang harus dia bayar tiap bulannya sesuai dengan pendapatannya. Nah itu harapan yang harus bisa dikejar sih sebetulnya dengan adanya nanti satu data Indonesia gitu. Semoga saja udah ada RUU PDP dan satu data Indonesia bisa bergerak dan NIK kita bisa dimanfaatkan untuk sejahtera. Itu harapan kita bersama ya, amin. Saya juga berharap demikian. Oke. Saya kembalikan lagi sekarang Bang Samsul dulu deh. Ini problemnya tadi Pak Ari mengatakan deadlock. Kalau udah deadlock agak rumit juga nih. Sekarang persoalan mungkin dianggap tidak prioritas juga dalam perpolitikan sekarang tengah pandemi ini. Padahal sangat penting. Nah ini bagaimana? Ya, kalau saya tadi sangat setuju dengan Pak Arief itu. Kalau orang ekonom kan biasanya mikirnya manfaat dan itunya ya, manfaat dan biayanya ya. Ya. Kalau memang manfaatnya bagi negara kita itu lebih bagus dengan data yang terintegrasi dan sebagainya. Saya kira bapak-bapak yang yang memutuskan itu harusnya dikasih pendekatan ya, pendekatan baik itu secara ilmiah atau secara apa untuk membuka mungkin perdebatan itu tidak jadi deadlock lah kira-kira. Nah, karena kalau kita sudah bicara manfaat dan benefitnya, ya orang kan sudah mengerti gitu ya. Tetapi tentunya harus ada kelapangan dada ya, karena pemerintah dengan DPR kan harusnya sama-sama punya tujuan untuk kemaslahatan bangsa gitu ya. Betul. Kemaslahatan negara gitu ya. Nah, jadi kalau masih deadlock seperti ini berarti kan masih menganggap bahwa itu kepentingan. Ego sektoral lagi yang nanti mengemuka yang selama ini menjadi problem juga. Ego lagi. Betul. Nah, ini bagusnya kan memang ini deadlock ini harus dibuka untuk mendapatkan benefit ya, benefit untuk bangsa, bukan untuk saya, bukan untuk itu, kita semua, untuk kita semua, termasuk juga DPR, kemudian termasuk juga pemerintah. Dan saya kira kalau kita semakin maju kan berarti anda yang duduk di DPR juga akan kepilih kembali gitu ya. Iya. Anda yang duduk di pemerintahan juga akan dianggap sukses, berhasil gitu. Tetapi dengan data-data kejadian-kejadian sekarang itu yang membuat masyarakat menjadi apatis dengan data dan sebagainya, itu justru akan merusak perspektif Anda untuk terpilih kembali, untuk menjadi pemerintah gitu kan.
Nah, jadi kalau Anda berhasil, saya kira kemudian kita berhasil bersama-sama dalam data ini, justru akan menguntungkan apa namanya perpolitikan kita, gitu ya. Ya. Persis. Ya, Baik. Mas Uki, Ya. jadi gimana itu? Deadlock. Apa bener aja harus tempel chip aja tadi usulannya supaya lebih gampang? Nggak, kalau tempel chip tuh kayaknya bercanda lah. Apa namanya, nggak begitu. Menurut saya memang yang pertama kita harus ada undang-undangnya PDP itu ya. Dan saya sepakat sekali dengan Pak Samsul tadi. Udahlah, apa namanya, kecurigaan, kekhawatiran antar kekuatan politik itu ya, itu harusnya dikalahkan dengan political will. Tapi memang perlu sebuah lembaga independen mengurus data ini. Coba lihat di pengalaman negara lain seperti apa sih yang soal begini nih? Kalau di Sweden itu ya Dukcapil. saya cuma tahu itu ya. Dan Dukcapil itu di sana ada BPS-nya juga ya. Itu namanya Statistik Sweden. Itu lembaga yang berbeda gitu. Saya pikir sih ini sebenarnya bukan persoalan yang lebih berat daripada apakah rakyat itu membutuhkan undang-undang ini apa enggak gitu. Jadi persoalan tentang siapa yang seharusnya menjadi subjek ini harusnya kalah dengan persoalan bahwa rakyat ini membutuhkan undang-undang ini, itu loh. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa seolah-olah yang sekarang ini tidak menunjukkan bahwa inilah kebutuhan rakyat dengan data yang valid dan kemudian juga terintegrasi. Tapi justru melihat ada kepentingan-kepentingan yang justru mungkin malah tidak mau kalau data ini terintegrasi. Saya pikir ada kecurigaan gitu. Ada kecurigaan, ada kekhawatiran kalau si ini yang megang nanti begini, kalau si itu yang megang nanti begini, kalau rezimnya lagi si ini nanti begini, kayak begitulah. Dan apa namanya, mindset politis itu memang rada berbeda dengan mindsetnya akademia, dengan mindsetnya. Jadi saya tadi mencoba untuk menyemplung gitu ya ke dalam mindset politik ya, karena saya juga pernah di politik. Cuman hari ini saya lagi menjadi seorang peneliti, jadi saya ingin mengatakan bahwa sudahlah, lupakan aja dulu nih ya kekhawatiran, ketakutan. Makanya tadi saya mengatakan itu ya. Bukan kepentingan-kepentingan gitu, tapi di sini ada kekhawatiran kalau si ini yang megang sekarang lagi si Anu yang berkuasa, nanti si Anu yang berkuasa itu bisa begini begitu. Ini political sensing saya mengatakan demikian. Nah, apa namanya, ini yang harus apa ya, menurut saya ini yang harus dilupain dulu lah, mau dari pihak pemerintah ataupun pihak. Tapi kan nggak cuma politis, beberapa orang juga kan tidak mau juga data perbankannya terhubung dengan data pajaknya, dan itu mungkin jumlahnya akan cukup banyak juga. Harusnya terhubung, tapi mohon maaf. Nggak, apa namanya, tinggal yang dibedakan Mas, di negara maju itu yang dibedakan tuh adalah how much one can access. Artinya institusi A itu dia bisa mengakses data saya segini banyak, institusi B bisa mengakses data saya segini banyak, gitu. Itu yang menjadi perbedaan. Itu yang jadi isu kalau di sana. Iya, di Swedia seperti itu, dan kita boleh memperdebatkan itu, tapi kita setuju dulu nih PDP. Gitu. Apa namanya, ya kurang lebih seperti itulah. Kalau kita jadi isunya itu kan dalam PDP itu adalah security data, privasinya, lalu kemudian juga utilisasinya. Jadi harus ada kategorisasi pengakses data. Ya. Nah, nanti dalam soal ini dibahas satu persatu lagi. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu memang. Dan tadi kalau kata Gusti tadi di Jepang, tadinya juga berantakan, terbagi berbagai macam lembaga. Ada undang-undang yang perlindungan data ini yang kemudian mulai bisa mengintegrasikan data itu. Memang itu yang harus didorong. Oke. Jadi memang PR kita, mudah-mudahan ini pandemi ini bisa memberikan kita hikmah, bisa memberikan kita pelajaran bahwa memang data itu penting. Ketika data kita berantakan, akhirnya kita juga kelabakan untuk mengatasi persoalan-persoalan kemanusiaan yang terkait dengan urusan pandemi. Nah, ini harusnya bisa menjadi pelajaran untuk kita membenahi sistem pendataan di Indonesia sehingga tidak lagi menjadi problem akut seperti sekarang. Terima kasih, Mas Uki, Dede Prayudi. Terima kasih, Mas Sardi. Jadi, apa namanya tadi? CYPR, Center for Youth and Population Research.
Center for Youth and Population Research, CYTR, Lembaga Riset. Thank you. Sukses untuk CYTR. Terima kasih untuk Pak Samsul Pasaribu. Terima kasih juga untuk Famer semua. Terima kasih. Saksikan terus Fame Station yang setiap hari tayang dari Senin sampai Jumat pukul 8. Besok kami juga akan tetap tayang di jam 8. Kita akan membahas tentang pandemi dan jerat maut pinjaman online. Ini menjadi masalah besar juga, dan ini terkait data juga nantinya. Jadi kita akan bahas ini besok dengan Dr. Iman Sugema dan Winner Johnson, seorang pengacara yang aktif sekali dalam melakukan pembelaan terhadap korban-korban pinjaman online. Jadi simak terus Fame Station di setiap hari Senin sampai Jumat pukul 20, dan dukung kami dengan mengklik akun YouTube Fame Station, lalu di-subscribe, diberikan komentar, diberi like, dan disebarkan setiap tayangan yang kami sajikan. Terima kasih sekali lagi, saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Sampai jumpa, terima kasih.